Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai materi-materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Pembahasan pertama untuk video kita kali ini yaitu iman kepada hari akhir. Mengapa pembahasan mengenai hal ini penting untuk disampaikan? Karena kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk mempercayai adanya hari akhir. Lantas, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir tersebut? Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Jadi kita meyakini bahwasanya peristiwa di mana dunia dan seisinya ini akan hancur itu pasti akan terjadi. Yang mana pada peristiwa tersebut akan ditandai dengan ditiupnya sangkakala atau trompet oleh malaikat Israfil. Juga dijelaskan pula bahwasanya pada peristiwa hari akhir ini yang namanya daratan, lautan, bahkan benda-benda langit, itu semuanya porak-poranda. Dijelaskan pula, seluruh manusia itu nantinya akan berada dalam kondisi panik. Mereka tidak akan lagi peduli bahkan kepada sanak keluarga mereka itu sendiri. Nah, apa yang menjadi dasar hukum dari mestinya kita untuk mempercayai hari akhir? Yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Yang isinya yaitu, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, setelah kita mengetahui mengenai makna dari hari akhir, kita juga perlu mengetahui hari akhir atau yang kita kenal dengan istilah kiamat itu memiliki beberapa macam. Yang pertama, kiamat ini kita kenal dengan istilah kiamat sugro. Yang kedua, ada juga yang kita kenal dengan istilah kiamat kubro. Nah, tentu sebagian dari teman-teman mungkin ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kiamat sugro? Apa sih yang dimaksud dengan kiamat kubro? Nah, perlu diketahui, yang namanya kiamat sugro itu adalah kiamat yang berupa terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, seseorang itu wafat karena sakit, ataupun bisa juga karena kecelakaan, terkena musibah layaknya banjir, lalu layaknya longsor, seperti itu. Itu digolongkan terhadap kiamat sugro, karena peristiwa tersebut melibatkan sebagian umat manusia. Nah, apa yang membedakan dengan kiamat kubro? Kalau kiamat kubro itu merupakan terjadinya suatu peristiwa kematian ataupun kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Yang mana hal ini dampaknya lebih luas karena yang terkena imbas dari peristiwa kiamat kubro ini seluruh dunia. Seperti itu, tidak hanya sebagian lagi. Berbeda halnya dengan kiamat sugro. Itu macam-macam dari kiamat tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai hari akhir, maka kita juga akan membahas mengenai kehidupan selanjutnya. Yang mana pada kehidupan selanjutnya tersebut, dunia kita akan berganti dari yang namanya dunia nyata menuju ke dalam dunia akhirat. Nah, di dunia akhirat ini terdapat proses-prosesnya ternyata. Jadi, proses kehidupan kita ini tidak hanya dari dunia langsung ke surga ataupun neraka. Terdapat proses pula di dalamnya. Apa sajakah itu? Yang pertama, adanya alam barzakh. Alam barzakh adalah alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Atau secara sederhananya, alam barzakh ini adalah batas antara alam dunia dan alam akhirat.
Yang mana disinilah nanti manusia akan bertemu serta ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, selepas alam barzah, itu ternyata masih ada lagi, yaitu kita akan berada pada fase Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini merupakan peristiwa ataupun hari di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta diarahkan menuju padang mahsyar. Disinilah nantinya keadaan manusia itu akan bermacam-macam, sebagaimana apa yang telah ia perbuat selama di dunia ini. Lalu setelah Yaumul Ba'ats ternyata masih ada lagi peristiwa lainnya, yaitu Yaumul Hasyar atau yang biasa dikenal juga dengan istilah Yaumul Mahsyar. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar ini? Ialah hari di mana dikumpulkannya manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas, di mana nantinya di padang tersebut seluruh manusia berkumpul, dari Nabi Adam sampai nantinya manusia terakhir yang ada di muka bumi, seperti itu. Pada Yaumul Mahsyar inilah nantinya manusia berada pada dalam kondisi yang sulit seperti itu, kondisi kesusahan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita pada hari yaitu Yaumul Mahsyar ini, melainkan berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tentu kita senantiasa diperintahkan untuk senantiasa berzikir, lalu banyak bersolawat, meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menghadapi peristiwa Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar ini. Nah, ternyata setelah Yaumul Mahsyar ini masih ada fase selanjutnya. Apakah fase selanjutnya? Yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab kita kenal dengan istilah hari perhitungan dan juga hari pertimbangan. Karena seperti yang kita ketahui, mizan ini berasal dari bahasa Arab yang artinya itu timbangan, sedangkan hisab adalah perhitungan, di mana nantinya pada fase ini manusia yang sebelumnya telah dibagikan catatan amalnya pada Yaumul Hasyr tadi akan dihitung, akan ditimbang pada Yaumul Mizan ini, sehingga barang siapa nantinya yang lebih banyak amal buruknya, maka ia akan bersedih, dan barang siapa yang ternyata lebih berat amal baiknya, maka ia akan datang sebagai sosok yang berseri-seri nantinya. Karena pada Yaumul Mizan dan Yaumul Mahsyar ini hanya ada orang yang beruntung dan orang yang menyesal nantinya. Karenanya kita sebagai orang yang masih hidup pada saat ini mesti untuk senantiasa mempersiapkan diri kita agar kita nantinya tidak menjadi seorang yang menyesal pada Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab ini. Setelah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, barulah kita akan mencapai fase di mana kita berkunjung ke sebuah tempat. Apakah itu surga? Apakah itu neraka? Hal ini merupakan buah dari apa yang kita perjuangkan selama kita hidup di dunia. Jika ternyata kita memang mendapatkan banyak kebaikan, maka kita nantinya akan senantiasa berada di surga. Akan tetapi apabila ternyata kita belum dikehendaki untuk senantiasa berada di surganya, maka salah satu tempat yang ditempati adalah neraka. Karenanya mulai dari sekarang, ayo kita perlahan demi perlahan belajar untuk senantiasa mengingat yang namanya fase-fase kehidupan di akhirat sana. Perlu untuk kita yakini bahwasanya peristiwa ini akan terjadi dan akan menimpa kita semua. Karenanya perbanyak muhasabah diri, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, karena pada hakikatnya kita masih akan menjalani fase hidup yang lainnya, fase hidup yang lebih kekal,
yaitu di alam akhirat sana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.